Salam meroket. Inilah tahun di mana Tuhan mau saudara meroket sangat kuat menuju destiny kita. Saudara, kita lihat di dalam Ayub 39 ayat 28. Ia Raja Wali diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, dan di gunung yang sulit didatangi. Saudara, ada banyak orang tidak punya, saudara, yang namanya sarang, saudara. Dan mereka berpikir, saudara, hidup mereka di dalam, saudara, sarangnya adalah mungkin ketakutan mereka. Saudara, sarangnya, saudara, adalah hobi-hobi mereka yang negatif sekali. Misalnya nonton film Korea berjam-jam. Saudara, ada yang berpikir sarang mereka atau keamanan mereka, tempat mereka bersandar, saudara, adalah keluarga mereka, dan seringkali begitu dilukai mereka menjadi kecewa. Saudara, ada yang berpikir sarangnya adalah rumah, dan kalau dia punya, saudara, deposito, dan itu memberikan rasa aman. Tetapi saya mau berkata, Raja Wali, dan saudara dan saya adalah Raja Wali. Saudara, Raja Wali dikatakan bersarang di bukit batu. Dan siapakah saudara bukit batu? Adalah Yesus Tuhan sendiri. Saudara, dan kalau kita bersarang di dalam bukit batu, artinya itu adalah tempat kita, kediaman kita. Saudara, itu adalah keamanan kita, itu adalah segalanya buat kita. Saudara, mari belajar. Saudara, kita ambil waktu. Dalam minggu ini tiba-tiba Tuhan itu berkata kepada saya hal yang sepele sekali. Tuhan berkata, masuklah ke Maligai. Saudara, Maligai adalah sebuah tempat, saudara, yang kami buat, di mana saudara terdiri dari karpet putih, dan kemudian saudara ada suasana dan hadirat Tuhan yang kuat di situ, dan kemudian saudara ada musik, dan kami berdoa seringkali, saudara, untuk pribadi, lepas pribadi di dalam kesunyian, keheningan. Saudara, dan Tuhan tiba-tiba berkata kepada saya, setiap hari dari Senin sampai Jumat masuklah dalam Maligai, karena aku menunggumu di situ. Saudara, saya ini bukan orang yang suka diam. Saya bukan orang yang suka, saudara, untuk berlutut. Sebenarnya saya lebih suka berdoa, saudara, ya, dengan berdiri, dengan teriak, saudara, dengan berjalan-jalan, saudara, dan perang. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata di awal tahun ini, masuk dalam Maligaiku. Saudara, di dalam Maligai kita tidak bisa berdiri, kita cuma bisa berlutut atau tersungkur, saudara. Dan saya mencoba setiap hari dari rumah saya lari ke sekolah, dan kemudian saudara saya masuk ke Maligai seberapapun sibuknya saya. Dan di dalam Maligai saya belajar buat diam. Tidak ada, saudara, teriakan, tidak ada nyanyian keras-keras, karena memang di Maligai adalah tempatnya untuk kita berdoa, untuk kita tenang. Saudara, dan apa yang terjadi pada waktu saya diam? Tiba-tiba ada sesuatu yang mulai Tuhan tanamkan. Yang namanya, saudara, kesetiaan, ketenangan, keteguhan, keintiman, perasaan Tuhan. Dan tiba-tiba setiap kali saya berkata, saudara, satu kata, Bapa, ada sesuatu aliran cinta yang mengalir sangat kuat. Saudara, kadang-kadang kita harus bersarang di bukit batu. Artinya, saudara, jadilah tenang. Masuklah dalam sebuah keintiman dengan Tuhan. Saudara, di dalam Maligai saya belajar untuk tidak minta apa-apa. Saya cuma belajar menenangkan dan berkata, Tuhan, apa maumu? Apa hatimu? Apa pesanmu? Dan terus saya dengan lembut, dengan berdiam ada di hadirat Tuhan. Hari-hari ini, saudara, saya berdoa kita semuanya masuk ke dalam puncak ketenangan bersama Tuhan. Tetapi saudara, di dalam ayat yang lain juga berkata, biarlah aku menjadikan Tuhan adalah puncak sukacitaku. Saudara, pada waktu saudara berkata, saya mau ada di puncak. Saudara, yang pertama, biarlah kau belajar tenang, menjadikan Tuhan adalah puncak, bukit batu, ketenangan kita. Tapi yang kedua, biarkan Tuhan menjadi puncak sukacita kita. Jangan bersukacita karena yang lain. Karena yang lain akan mudah berubah. Tapi mari bersukacita karena Tuhan.
Mulai berkata terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, karena cinta-Mu, karena jaminan keselamatan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sayang saya. Pada waktu itu mulai menembusi hati kita. Dan Tuhan menjadi puncak sukacita kita. Maka tiba-tiba engkau akan semakin kuat dan semakin kuat. Karena Alkitab berkata, kekuatan yang luar biasa ada pada waktu kita bersukacita. Tahun ini hadapi dengan menjadi orang-orang yang punya puncak ketenangan, puncak sukacita di dalam Tuhan.